Oke, hari ini kita akan memulai pelajaran manajemen strategi. Oke, kita sekarang masuk kepada mata kuliah manajemen strategi. Saya kira ada beberapa mata kuliah yang bersinggungan ya. Kalian pernah belajar SWOT juga kan? Pernah ya? Udah Pak, tapi kayaknya lupa deh. Oke, ya nggak apa-apa ya Kak. Nah, tapi intinya adalah di manajemen strategis ya. Ya, Nah, manajemen strategis ini adalah gabungan dari keuangan, SDM, macam-macam ya, ekonomi dan lain sebagainya ya. Jadi menjadi satu ya. Nah, manajemen strategis ini kalau kita baca definisinya adalah strategi adalah serangkaian tindakan yang terintegrasi dan berorientasi pada tujuan ya. Nah, jadi secara sederhananya kalau kita berbicara manajemen strategis artinya kita berbicara tujuan jangka panjang ya, tujuan jangka panjang. Nah, di dalam ilmu manajemen itu kita harus sudah bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, sekarang Bapak pengen tanya dulu, biasanya kalau tujuan jangka panjang itu disebut apa? Masih ingat nggak? Disebut, oke ya, udah masuk ke Bapak ya, kita dari hati ke hati, udah Bapak terima, jadi disebutnya adalah rencana strategis ya. Jadi ada S-nya ya, rencana strategis. Kalau strategi itu adalah cara ya, teknik, tapi kalau strategis itu artinya rencana ke depan ya, rencana ke depan. Pelaksanaan atau perencanaan. Iya ya. Nah, di dalam manajemen strategis itu ada 4 model ya, 4 model ya. Yang pertama adalah pengamatan lingkungan ya. Nah, ini penting. Pengamatan lingkungan itu ada 2 aspek. Yang pertama adalah pengamatan lingkungan eksternal. Yang kedua adalah pengamatan lingkungan internal. Nah, kalau kita berbicara pengamatan lingkungan eksternal, artinya kita hanya sekedar mengamati, kita tidak bisa mengubahnya ya, tetapi kita bisa menghadapinya dengan strategi. Jadi sederhananya kalau eksternal itu adalah di luar kendali perusahaan, kalau internal adalah bisa dikendalikan ya. Nah, coba ada yang bisa bantu Bapak, pengamatan lingkungan internal itu apa aja? Coba kita, ini biasanya udah lupa-lupa kita ya. Pengamatan internal. Jadi kita mengamatin dulu. Nah, seperti halnya petinju ya, sebelum petinju itu bertanding, dia harus tahu dulu kekuatan yang ada di kita, kelemahan yang ada di diri kita ya. Oh, umpamanya saya petinju lengan kiri ya. Nah, saya bagaimana tahu lawan dulu, bagaimana kekuatan lawannya ya, baru strateginya. Nah, coba bantu Bapak kalau di perusahaan ya, kita anggap saja sebuah perusahaan, apa aja yang diamati di faktor internal itu? SDM Pak. SDM, oke betul ya. Apalagi SDM, Struktur organisasi, Pak. struktur organisasi boleh ya. Oke, SOP, apalagi Irfan? SOP-nya mungkin SOP, oke ya. Nanti kita ada yang spesifik. Nah, jadi gini, ada Anggaran. anggaran ya. Oke ya. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali faktor internal itu, tetapi begini, sebelum Bapak masuk dulu menjelaskan faktor internal, jadi faktor internal yang dimasukkan itu adalah faktor-faktor yang strategis. Kalau dia tidak strategis, nggak perlu dimasukkan. Ya. Nah, contoh yang Bapak contohkan dulu ya. Kalau sebuah hotel di Jakarta, maka pendingin ruangan itu adalah faktor strategis. Karena di hotel Jakarta, pendingin itu wajib ya, karena Jakarta panas. Nah, kalau umpamanya di gunung, kira-kira pendingin ruangan itu masuk faktor strategis nggak? Kalau di gunung sekali daerahnya dingin. Enggak. Nggak ya. Nah, kira-kira faktor strategisnya apa kalau di gunung? Penghangat kayak selimut atau
selimut atau malah itu Pak, apa kayak di Subang itu ada Apa? kolam air panas. Kolam air panas. Hotelnya ya. Jadi kita lihat hotelnya, bukan lingkungannya. Apa kira-kira? Kalau di Jakarta tadi AC, eh, Alat pemanas, Pak, alat yang pemanas. ada secara listrik ada. Oke, jadi alat pemanas. Tapi Kalau AC bisa menghangatkan gitu. mungkin AC tidak perlu dimasukkan. Jadi AC tidak menjadi faktor strategis, ya. Jadi faktor strategis itu memang faktor yang dianggap penting. Kalau dia tidak dianggap penting, maka tidak perlu dimasukkan. Di faktor strategis itu umpamanya ya SDM-nya tadi udah disebutkan. Jadi apakah SDM-nya kompeten atau tidak ya? Nah, itu adalah faktor strategis. Nah, tapi yang paling sederhana ya, bisa kita ambil dari 5M atau 6M ya. Nah, bisa bantu Bapak apa 5M itu atau 6M, silakan. Masih ingat nggak? 5M. Yang pertama, man kan? Artinya sumber daya manusia. Ya. Yang kedua apa lagi? Setelah man apa? Money. Money ya. Nah, itu juga keuangan ya. Itu adalah, jadi 5M itu adalah faktor internal semua. Ya. Man, money, apa lagi? Material. Material ya. Nah, material. Tapi kalau memang material komponen ini tidak penting, nggak perlu dimasukkan ya. Jadi material ini adalah bagaimana distribusi barang ya, kecepatan distribusi barang ya. Oke, udah 3, apa lagi? Metode. Metode. Metode, Artinya, Pak. ya tadi yang SOP tadi ya. Metode apakah ada SOP-nya jadi ya, SOP-nya ya, prosedurnya atau sistemnya ya. Satu lagi apa lagi? Market, Pak. Market, oke. Berarti kita kalau masuk market berarti 6M ya. 6M ya. Nah, kalau yang tadi yang 5M itu adalah mesin ya. Jadi mesinnya ya. Nah, dan kalau kita menggunakan 6M market boleh saja. Jadi kalau kita mau menganalisis faktor internal itu boleh dari 5M ya. Nah, ada lagi umpamanya kalau di beberapa menggunakan pestel ya. Pestel itu adalah politik, ekonomi, apalagi ya, sosial ya, teknologi ya. Nah, itu boleh juga. Oke, sekarang Bapak mau tanya ya, kalau akses jalan raya ya, itu faktor internal atau faktor eksternal? Eksternal, Kenapa dia faktor eksternal? karena dari milik umum, Milik umum. publik. Iya, pokoknya milik umum ya, nggak apa-apa ya. Yang paling penting adalah mendefinisikannya begini sederhana. Kalau jalannya rusak umpamanya di jalan raya itu, apakah kita bisa mengendalikannya nggak? Nggak bisa kan? Artinya dia eksternal, ya di luar kendali kita. Beda tadi umpamanya kalau prosedurnya kurang baik, kita bisa perbaikin kan? Nah, kalau jalan raya tidak bisa kita perbaiki. Nah, yang sekarang ada juga yang lagi heboh-heboh sekarang ini adalah tentang regulasi. Jadi regulasi ini adalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sekarang lagi heboh-hebohnya adalah tentang pengketatan anggaran di pemerintah ya. Dengan adanya pengketatan anggaran ini tentunya akan berdampak kepada hotel-hotel ya. Karena apa? Pemerintahan jarang melakukan atau mungkin tidak melakukan ya rapat-rapat di hotel ya. Tentunya tingkat hunian akan berkurang ya. Jadi regulasi itu bisa mempengaruhi perusahaan ya. Nah, umumnya regulasi itu adalah faktor eksternal. Dia bisa menjadi sebuah ancaman dan juga bisa menjadi peluang ya. Nah, sekarang kita latihan dulu ya, latihan bagaimana sih yang disebut ancaman, bagaimana yang disebut peluang. Coba kita ambil satu peluang. Anggap aja ini sebuah hotel ya, kita anggap aja hotelnya Pullman ya, hotel Pullman itu ya.
yang di dekat apa tuh? Di dekat Pemda ya. Apa nyebutnya? Pullman apa? Gimana ya? Oke. Coba peluang hotel itu apa? Peluangnya. Ceritanya kita menganalisis strategi hotel Pullman yang ada dekat apa tuh? Dekat Pemda. Oke, kira-kira apa peluangnya? Peluangnya government, Pak. Pemerintahan kalau ada event dekat, tempatnya strategis, Oke. untuk wisata-wisata atau belanja-belanja, factory outletnya deket, nggak terlalu jauh gitu, Pak. Oke. Strategis banget itu, Mas. Tadi siapa tadi? Ini siapa? Bani, Pak. Oh, Bani. Gue salah suaranya agak merdu sekarang, Bani. Oke ya, peluang itu artinya peluang yang bisa ditangkap di dalam mendukung tujuan strategis ya. Tadi benar apa kata Pak Bani. Nah, peluang itu misalnya begini. Tadi udah Pak Bani sebutkan, kita dekat dengan kantor pemerintahan. Ya, kita dekat dengan kantor pemerintahan. Nah, karena kita dekat, ini menjadi peluang kita, ya, peluang kita ya di dalam mendukung tujuan strategis. Yang berikutnya tadi udah disebutkan, kita dekat umpamanya dengan pusat bisnis ya. Artinya kalau orang itu, anggap aja orang Malaysia yang ingin belanja di pusat bisnis yang ada di Kota Bandung, tentunya dia membutuhkan penginapan ya atau akomodasi ya. Nah, ini peluang ya. Artinya ada pasarnya ya, ada pasar yang kita bisa raih. Nah, tanpa peluang itu maka kita akan sulit untuk mencapai tujuan strategis kita. Nah, itu peluang. Coba sebutkan lagi, dua lagi. Silakan, peluang. Boleh menambahkan Pak peluang Boleh. selain untuk peluang Oke. bisnis itu Pak untuk daerah bisnis gitu. Kalau enggak dekat dengan daerah destination area Pak kayak daerah wisata gitu Pak. Dekat dengan daerah wisata. Oke, masuk ya. Artinya ada peluang, artinya ada orang yang akan bisa nginap di sana yang bisa kita raih kan. Oke. Bukan peluang jadi begini. Banyak yang salah di dalam mengisi peluang ini. Dia anggap peluang itu adalah peluang ke depan. Bukan itu, tapi peluang yang bisa kita raih di dalam mencapai tujuan strategis ya. Oke, satu lagi kira-kira siapa lagi? Tadi siapa? Barusan tadi siapa? Saya Anto Pak. Anto, oke ya. Silakan, satu lagi apa itu peluang? Silakan. Wisata, daerah bisnis. Aksesibilitas. Kuliner. Kuliner. Oke ya. Kuliner bisa. Kira-kira apa? Coba Bapak pengen tahu apa alasannya milih peluang itu kuliner? Jadi yang khususnya untuk kayak wisatawan Pak kayak tamu yang menginap di hotel itu ya dia tuh kalau untuk dekat daerah misalnya daerah kuliner gitu Pak dia bisa menikmati atau bisa belanja bukan belanja kuliner intinya penikmat kuliner Pak gitu. Penikmat kuliner. Iya. Jadi dibalik harusnya, jadi orang yang bukan orang yang nginap di hotel sebagai penikmat kuliner, tetapi orang yang pengen kuliner di Bandung, nah ini bisa kita raih untuk nginap di hotel ya, kira-kira begitu ya, toh Betul Pak. Oke. Nah sekarang kita berbicara tentang ancaman, ancaman. Coba sebutkan ancaman itu apa saja ya. Kita anggap tadi hotelnya hotel di dekat dekat Pemda tadi. Kira-kira apa ancamannya? Ancaman persaingan Pak. Persaingan ya, oke ya. Persaingan kompetitor menjadi banyak. Iya betul. Nah, kedua dengan sekarang adanya kebijakan betul pemotongan yang kebijakan dari pemerintah yang sekarang biasanya government banyak di meeting dari hotel akan berkurang juga karena dengan kebijakan itu Pak. Iya betul ya. Sehingga mempengaruhi ini Pak intinya tuh perang harga Pak. Perang harga ya. Dan fasilitas gitu kan karena fasilitas hotel satu begini-begini dia perang gitu Pak. Jadi bersaing secara kebanyakan secara kotor sih Pak. Iya. Berarti kompetitor itu ya, aspek betul. Nah, jadi betul sekali ya, aspek kompetitor itu adalah sangat dominan di dalam persaingan
hotel-hotel ya, tentunya adalah hotel-hotel yang sekelas ya. Tapi kenyataannya begini, kenyataannya kadang-kadang hotel bintang 4 juga bersaing dengan hotel bintang 3 sekarang ya. Bahkan jadi persaingan itu tidak aja terjadi pada hotel yang satu level, kadang di atas dan di bawahnya ya. Ini menjadi persaingan ya. Nah, yang berikutnya adalah regulasi tadi ya. Regulasi itu sangat mempengaruhi. Dulu pernah ada kementerian umpamanya dilarang melakukan meeting-meeting di hotel berbintang ya, sehingga berdampak kepada hotel ya. Sedikit sekali orang melakukan meeting di hotel berbintang ya. Nah, sekarang terjadi lagi ya pemangkasan apa tuh anggaran ya, budget. Anggaran. Ya, ini luar biasa ya, karena kalau anggarannya dibatasi, jadi orang-orang tentunya tidak akan meeting di hotel ya, di hotel berbintang. Ini dampaknya luar biasa. Nah, kalau dulu jelas-jelas dilarang ya untuk hotel berbintang kecuali ada sponsor ya. Kalau sekarang tidak dilarang, tapi anggaran Pemdanya atau anggaran kementeriannya atau anggaran lembaganya justru dipangkas ya, nah, dipangkas sehingga mereka melakukan penghematan-penghematan dan dampaknya kepada hotel ya. Oleh karena itu PHRI sekarang sudah berteriak ya, ini kebijakan ini tentunya mempengaruhi rantai ya, rantai bisnis ya. Jadi kebijakan itu tidak tunggal, pasti mempengaruhi rantai bisnis yang lainnya ya. Nah itu, coba sebutkan lagi kalau umpamanya gini, kalau hotel kita itu di daerah pegunungan umpamanya dekat dengan longsor, itu longsor juga bisa menjadi sebuah ancaman ya. Jadi kalau umpamanya 5 tahun sekali ya tidak dimasukkan ancaman ya. Artinya dia tidak menjadi faktor strategis. Tapi kalau umpamanya sebulan sekali, nah itu masuk faktor strategis. Lalu kita buat di mana posisi dan kondisi perusahaan ya. Kita harus tahu ya posisi dan kondisi. Kenapa kita harus tahu posisi dan kondisi? Nah, kalau kita tidak mengetahui posisi dan kondisi, sama dengan begini ya, kalau kita mau berangkat touring, tapi kita tidak tahu posisi dan kondisi ya. Padahal kita touring itu umpamanya mau ke gunung yang tebingnya curam, jalannya licin ya. Karena kita tidak tahu posisi dan kondisi, alat yang kita gunakan, kita naiklah pakai mobil sedan ya. Sedan, padahal harusnya kita tahu dulu posisi dan kondisi mobil kita dan tujuan kita ya. Mungkin kita tidak naik mobil sedan, tapi kita naik mobil jeep ya, kira-kira begitu. Nah, banyak orang yang menerapkan strategi, tapi dia tidak pernah tahu di mana posisi dan kondisi perusahaan mereka ya. Yang penting mereka membuat apa namanya itu rencana strategis, dikumpulkan para manajer di depan meja ya, menyusun redaksi yang bagus ya, tapi mereka tidak berdasarkan pengamatan. Maka strategi yang dibangun itu akan sia-sia ya, tidak sesuai dengan harapan nantinya. Oleh karena itu para mahasiswa di jurusan manajemen harus memahami bagaimana melakukan pengamatan lingkungan yang baik ya. Jadi kita sudah membahas faktor internal dan faktor eksternal. Ini adalah langkah awal ya, langkah awal sebelum kita menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran ya, atau tujuan dan strategi ya. Coba apa itu visi? Coba visi apa?